Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Udip. Oke guys, kita ketemu lagi di jalan-jalan sore. Kita ngebahas kira-kira penting gak sih belajar mobil itu? Oke, jadi gimana nih kalau menurut Mas Vero, belajar mobil itu penting gak? Tergantung, kalau situ gak punya mobil buat apa? Betul ya? Buat apa ya? Nah, terus kemana nih? Berarti Mas Vero punya mobil penting dong. Ya pasti mau gak mau ya bakalan make. Kalau saya dulu kenapa mau nyoba belajar mobil itu gara-gara ya itu ngelihat nenek-nenek bawa mobil. Nenek-nenek pagi? Iya, warkop bukan tuh? Nenek-nenek bawa mobil. Set, masa kita anak muda nggak bisa kan gitu logikanya. Lurus aja terus, sampai mentok. Enggak. Kenapa nggak lurus? Kayak tembusannya caping. Ya, jadi lihat nenek-nenek bisa bawa mobil, masa kita enggak. Nah, dari situlah keinginan bawa mobil. Oke, bawa. Itu kayak di film Warkop, tau gak mas, nenek-nenek bawa mobil kan, mobilnya bisa berubah jadi robot anjir. Gak jelas banget. Warkop yang baru. Gak tahu film Warkop yang tahun berapa tuh, pokoknya ada dari film Warkop, sumpah lucu banget, lucu ngeliatnya. Nah, terus ada lagi yang kita merasa nggak perlu bawa mobil dan nggak penting. Ibu-ibu ini aneh ya. Manakala ketika kita ngelihat ya sebenarnya kayak banyak kecelakaan gitu ya. Jadi itu mobil nabrak anak kecil atau nabrak kecelakaan. Sebenarnya pada akhirnya mobil salah satu apa yang paling kecil ya, resikonya. Asal emang bawanya ya hati-hati lah ya. Karena satu bawanya hati-hati kan, karena dia susah juga di bawanya. Otomatis bawanya jadi perlu ekstra hati-hati. Ya, jadi resiko kecelakaan tuh sebenarnya nggak ada ya kecil. Dan sebenarnya safety-nya itu, safety measures-nya tuh udah banyak. Kayak peringatan keamanannya dia tuh banyak. Balik lagi kalau misalkan kayak anak kecil ketabrak ya itu kadang salah bocahnya ya. Iya, kadang mobil belum lewat dia diem. Pas mobil lewat malah nyamperin. Kucing, asli dah. Kucing kan gitu ya. Kalau jauh diam, deket lari. Iya, lari malah nyamperin. Iya. Ya udah, mau nggak mau pasti yang disalahin mobil pada akhirnya. Nah, di situ kadang yang bikin serem tuh di situ gitu. Yang bikin bingung sih itu malah. Mobil disalahin dan harus bertanggung jawab, apalagi kalau sampai patah ya, nauzubillah min dzalik. Kita harus bertanggung jawab ngerawat, kayak wah dituntut lah ya sama keluarga. Iya, pokoknya ini harus sampai sembuh, bahkan kalau perlu sampai sekolahnya. Kadang ada yang nuntut gitu, harus kelar loh sampai dia sekolah. Hubungan sekolah sama lu tabrak apa? Iya. Oh, itu kalau yang ditabrak bapaknya. Iya. Kan otomatis dia punya anak nih. Ya lu harus tanggung jawab anaknya sampai lulus sekolah. Iya gitu bahasanya. Jadi bapaknya sampai meninggal nih ditabrak. Itu sebenarnya kadang bullshit ya, gitu ya. Terus ada yang kayak mobil truk nabrak mobil biasa. Itu bahkan ada yang kalau nggak salah ya ada pemikiran kayak mendingan tabrak sekalian bikin mati sekalian. Ada tapi bukan di Indonesia itu. Kayak berpikir daripada cuma setengah-setengah ngerawat mati sekalian itu parah itu. Pikiran macam apa itu? Psikopat kan? Kacau. Mau kemana ini lurus? Bebas saya mah. Ya, Mas mau kemana ge? Belok aja. Mobil pembantu gue lewat bos. Anjay, Civic. Gak jadi gue mau lurus. Iya, ya. Oh nggak jadi mau lurus, oke. Iya. Ya, jadi itu yang bikin kita pengen naik mobil lihat nenek-nenek, jadi termotivasi gitu. Tapi setelah bisa niat orang kecelakaan kayak gitu jadi takut bawa mobil. Jadi agak serem sebenarnya. Cuma itu tadi menurut Pak Vero ya benar juga, potensi buat kecelakaan sebenarnya itu lebih
nggak ada kalau emang bawanya hati-hati ya. Dibanding motor ya potensi kecelakaannya ya ringan, lebih ringan. Kalau motor udah pasti jatuh, pleset. Ini enggak kan? Pleset mati, udah bisa bahaya banget. Sama kayak pesawat, sebenarnya pesawat salah satu transportasi paling aman kan. Tingkat kesalahan penerbangan tuh kecil. Cuma sekali kecelakaan ya satu pesawat mati. Itu dia. Makanya kelihatannya serem, pesawat serem. Iya, kalau mobil kan kalau mogok dia tinggal dorong ya. Ya, mogok dorong ya, kalau pesawat innalillahi. Bensin habis ya sudah, selamat tinggal. Ya makanya itu penting kalau pesawat ya dicek-cek supaya sama, mobil juga dicek sih. Iya. Bedanya kalau pesawat itu kayak mungkin tiap penerbangan dicek ini. Terus dia ada kayak kelayakan kan, misal kalau udah berapa tahun nggak boleh terbang lagi. Karena udah pasti ada umurnya gitu. Ya, jadi begini guys, jadi kalau buat kalian yang nggak punya mobil, buat apa? Bisa pakai mobil tetangga boleh, pakai mobil pacar boleh, mau jadi Grab, mau minjem mobil teman boleh. Tapi kalau lelaki kayak minimal bisa lah, intinya gitu kalau menurut saya sih ya. Kalau laki kan setidaknya pasti ada keperluan kita bawa walaupun nggak punya mobil. Atau kayak kebutuhan mau nggak mau ya kita harus nyari kerja atau nge-Grab atau gimana ya kan, atau gobok tuh. Pada akhirnya nggak ada yang salah sebenarnya dengan bisa naik mobil, minimal jadi sopir keluarga ya. Betul, itu di masa depan nanti untuk laki-laki. Ya keluarga sendiri sekarang juga udah nggak apa-apa. Atau sopir tetangga boleh, sopir RT boleh. Ya, atau sopirin janda ya nggak? Ya. Iya. Bayar kan? Iya dong. Bayar, kan dibayar. Yoi, selama dibayar nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi begitu guys. Sebenarnya belajar mobil itu ya kayak kalau kalian udah bisa naik motor kopling ya, sistem motor kopling itu pasti mobil juga bisa sebenarnya. Terus ya udah tinggal nih perhatiin kaca spion kiri kanan, udah gitu aja sih. Pada akhirnya mau teori kayak gimana pun naik mobil ya insting juga pada akhirnya. Nah kayak gini nih, stop. Ya nungguin mobil lewat, ya emang harus sabar. Ini yang dimaksud resiko kecelakaan ringan begini. Karena kita bawanya pelan-pelan, hati-hati. Nah pelan-pelan nih pelan-pelan, hampir saja. Iya motornya aja udah tahu mobil mau belok, pakai ngegas. Kan suka-suka motor mah bebas. Iya. Lawan arus juga nggak apa-apa. Tahu-tahu polisi lewat, wah apes loh, apes bener. Itu kejadian kemarin saya lihat. Itu di situ nggak ada. Nih misalnya kayak gini nih, nggak ada polisi jaga tuh nggak pernah ada. Tapi tuh orang lawan arus, pas banget ada polisi lewat. Muncul, dia langsung kena. Dawa salam, kuncinya langsung diambil. Itu bilang lagi apes juga lu melanggar. Sumpah, iya, itu emang apes mas, bener-bener apa? Karena memang posisinya sebenarnya nggak ada polisi di situ. Cuma pas dia lagi melawan arus, ya karena emang lawan arus biar gimana pun tetap salah kan. Buset parah itu mobil. Nah, disinilah. Mati? Iya mati. Jadi kopling diinjek. Nah iya. Oke. Ya, nah baru kita. Oh mati lagi. Nah ini kadang yang begini yang bikin panik ya, apalagi dikelaksonin. Tatin. Terus. Ya oke. Thank you. Ya inilah pentingnya bagi pemula itu dikawal oleh yang udah senior. Jadi bisa ada yang instruksinya lebih mudah sehingga ada bayangan gimana caranya, apa yang harus dilakukan begitu kira-kira. Oke, jadi begitu ya guys. Ya intinya setiap apapun pasti punya resiko kan ya. Kayak ya ini naik mobil resikonya ya kecelakaan. Tapi yang namanya di jalan ya itu nasib. Antara dicium dan dicium. Nah, kalau dicium janda sih enak ya, apalagi dicium sama kamu. Yeah. Masalahnya kalau dicium mobil, nyium aspal, masya Allah, itulah resikonya ya.
Yang namanya di jalan begitu, kalau nggak dicium. Jadi punya resiko. Jadi kalau buat kalian merasa belajar mobil nggak penting, ya emang nggak penting. Kalau nggak punya ya buat apa gitu kan. Tapi kalau dirasa mau bisa, ya paling ya punya tetangga, punya teman. Tapi ya itu tapi ya itu kembali, kalau istilah orang ada yang bilang gini, beli nggak mampu ganti kudu, ya nggak? Kalau pinjem punya tetangga atau punya temen tuh, itu begitu. Misalnya kita lecet atau gimana ya mau nggak mau kita ya ada tanggung jawab lah dikit. Kalau punya saudara sih masih mending. Kalau punya temen kan atau tetangga mau nggak mau kan, punya nggak punya wajib ganti kalau misalnya lecet atau gimana. Jadi lebih baik ya udah, zaman sekarang kan udah apa ya, banyak kemudahan. Tangan kalian tinggal nari di HP, klik mobil datang, ada supirnya lagi, iya gak? Murah lagi. Iya, tinggal klik mobil nyampe sama supir, murah, iya gak? Mau kemana tinggal klik aja ya. Coba kalau kita minjem mobil ke tetangga, paling nggak harus bayar sehari itu paling kagak minimal 300 ya, 300.000 itu seharian. Buset, itu sewa mobil? Sewa seharian. Kalau yang kenal banget minimal banget ya 100.000 lah. Itu belum sama bensin ya kita isiin lagi. Kan begitu, zaman sekarang udah enak lah. Kayak barang-barang juga tinggal panggil Gobok nyampe, nggak perlu repot-repot bayar sewa mobil, bayar supir. Ini udah semua ya kan. Jadi kalau bicara belajar mobil penting atau enggak ya tergantung kebutuhan kalian. Kalau nggak mampu ya udah mending nggak usah. Ya klik HP aja lah. Tahunya mobil supir nyampe gitu ya kan, terima beres, nggak ada tanggung jawab, nggak ada resiko, itu lebih aman. Oke, sekian, terima kasih jalan-jalan sore hari ini. Kita sambung di video-video berikutnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.